Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang fungsi pembangkit yang aplikasinya yaitu dalam memecahkan masalah perhitungan. Kalau pada video yang lalu saya sudah menjelaskan tentang aplikasi fungsi pembangkit dalam menyelesaikan masalah rekurensi atau rekursif ya. Jadi kalau di sini selain untuk menyelesaikan masalah rekursif, fungsi pembangkit juga dapat kita gunakan untuk memecahkan masalah perhitungan. Kira-kira masalah perhitungan yang bagaimana saja yang bisa diselesaikan? Masalah perhitungan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan fungsi pembangkit yaitu tentang penentuan banyaknya cara atau solusi permasalahan kombinatorika, maupun di sini menentukan banyaknya solusi dari persamaan linier. Dalam menyelesaikan masalah perhitungan, fungsi pembangkit disusun berdasarkan syarat yang diberikan dalam permasalahan. Jadi kata kuncinya ada di sini, yaitu bagaimana cara kita menyusun fungsi pembangkit, yaitu dengan memperhatikan syarat-syarat yang diberikan dalam suatu permasalahan. Adapun jenis-jenis masalah perhitungan yang dapat kita selesaikan dengan fungsi pembangkit diantaranya, kalau sebelumnya tadi saya sudah berbicara bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kombinatorika, masalah kombinatorika apa saja yang bisa diselesaikan, yaitu meliputi permasalahan kombinasi, kemudian ada permasalahan permutasi, dan yang terakhir di situ menentukan banyak solusi dari persamaan linier seperti ini. Untuk langkah-langkah penyelesaian dengan fungsi pembangkit dari jenis-jenis masalah perhitungan yang dapat kita selesaikan ini secara umum mempunyai tahapan yang hampir sama, yaitu yang pertama kita lakukan identifikasi syarat berdasarkan permasalahan yang diberikan. Kemudian kita membentuk atau menyusun fungsi pembangkit berdasarkan syarat yang telah diidentifikasi. Kemudian yang ketiga, kita bentuk fungsi pembangkit menjadi deret Maclaurin yang telah umum. Kemudian tahapan keempat, kita bisa menentukan solusi permasalahan berdasarkan koefisien AN atau koefisien dari variabel X pangkat N, kan seperti itu. Secara detail kegunaan fungsi pembangkit di sini akan saya bahas satu persatu. Pada video kali ini yang akan saya bahas yang pertama yaitu kegunaan fungsi pembangkit atau aplikasi fungsi pembangkit dalam menyelesaikan masalah kombinasi. Oke, langsung saja saya masuk ke bab fungsi pembangkit untuk menyelesaikan masalah kombinasi. Seperti biasa, saya di sini akan memberikan pendahuluan, baru kemudian nanti saya kembali mengingatkan langkah, dan yang terakhir kita masuk ke latihan. Tapi di pendahuluan ini saya sudah memberikan tentang latihan. Oke, masalah kombinasi. Kalau kita mengingat masalah kombinasi itu biasanya yang ada di pikiran kita di sini perbedaannya dengan permutasi adalah tidak memperhatikan urutan seperti itu. Nah, di sini saya memberikan permasalahan, misalkan adik ingin mengeluarkan bola plastik 3 kali ya di sini dari 2 warna bola dalam kotak, yaitu biru dan kuning. Apabila adik ingin mengeluarkan sekurang-kurangnya atau minimal ya, kalau sekurang-kurangnya itu 1 bola kuning dan paling banyak 2 bola biru serta 3 bola kuning, maka banyak cara yang mungkin dilakukan adik adalah 3 cara, yaitu bagaimana kita keluarkan kuning, kuning, kuning. Perhatikan ini memenuhi syarat kan. Kemudian biru, kuning, kuning masih memenuhi syarat karena sekurang-kurangnya 1 bola kuning, dan apa, birunya maksimal itu 2. Kalau yang pertama tadi biru tidak muncul tidak masalah, karena tidak kita keluarkan tidak masalah. Kenapa? Karena di sini biru itu adanya hanya batas maksimalnya, tidak ada minimalnya. Adapun di sini
Yang kedua, biru muncul 1 kali, masih memenuhi batas maksimal yaitu 2. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang terakhir adalah biru muncul 2 kali, biru-biru, kemudian kuning muncul 1 kali. Ini masih memenuhi syarat. Mengapa? Karena di sini sekurang-kurangnya 1 bola kuning. Artinya kuning itu harus tetap dikeluarkan meskipun dia itu 1 kali saja. Atau berdasarkan syarat pengambilan bola plastik, kemungkinan yang terjadi bola biru dikeluarkan 0 kali, berarti kita misalkan di sini BX kita pangkatkan 0, atau dikeluarkan 1 kali maka BX kita pangkatkan 1, atau dikeluarkan 2 kali yaitu BX kita pangkatkan 2. Sehingga di sini kita peroleh fungsi pengeluaran bola biru itu adalah BX pangkat 0 plus BX pangkat 1 plus BX pangkat 2. Ini adalah fungsi pengeluaran bola biru. Begitu pula untuk bola kuning, yaitu dikeluarkan 1 kali, kan batasnya di situ dia minimal ada dikeluarkan 1 kali, maka kita mulai dari 1. Kalau biru tadi kan tidak ada batas minimalnya sehingga tidak dikeluarkan pun tidak apa-apa, jadi mulai 0. Jadi di sini untuk kuning kita keluarkan 1 kali berarti KX pangkat 1, atau kita keluarkan 2 kali berarti KX pangkat 2, atau kita keluarkan 3 kali berarti KX pangkat 3. Kita peroleh fungsi pengeluaran bola kuning KX pangkat 1 karena atau ya, kita tambah KX pangkat 2 tambah KX pangkat 3. Sehingga dari sini fungsi pengeluaran bola biru dan bola kuning, artinya dari 2 fungsi tersebut kita kalikan karena dan ya. Kita kalikan. Setelah kita kalikan di sini kita dapatkan hasilnya adalah KX plus K2 plus BKX kuadrat plus K3 plus BK2B plus B2K X pangkat 3 ditambah BK3 BK pangkat 3 plus B pangkat 2 K pangkat 2 kali X pangkat 4 ditambah B pangkat 2 K pangkat 3 X pangkat 5, seperti itu. Nah, dari sini pangkat X dari persamaan 1, saya namai ini persamaan 1, menunjukkan jumlah pengeluaran bola. Jadi X pangkat 1 artinya bolanya dikeluarkan 1 kali. X pangkat 2 berarti 2 bola yang dikeluarkan. 3 berarti 3 bola yang dikeluarkan. 4 berarti 4 bola. 5 berarti 5 bola. Nah, di sini koefisiennya menunjukkan caranya. Berarti kalau hanya dikeluarkan 1 kali, yang keluar di sini adalah K. Kemudian kalau dikeluarkan 2 kali berarti yang keluar di sini adalah K pangkat 2 plus BK. Seperti itu. Karena harus memenuhi syarat tadi. Kalau misalkan kenapa tidak B saja? Karena di sini B itu boleh tidak dikeluarkan. Kalau dia K kan harus dikeluarkan meskipun hanya 1 kali. Kan seperti itu. Jadi di sini kalau hanya dikeluarkan 1 kali maka yang memenuhi hanya mengeluarkan kuning saja. Seperti itu. Nah, di sini saya lebih jelaskan lagi. Apabila adik mengeluarkan bola plastik 3 kali, maka perhatikan koefisien dari X pangkat 3, yaitu K pangkat 3 plus BK pangkat 2 plus B pangkat 2K. Untuk K pangkat 3 berarti bola yang dikeluarkan adalah kuning, kuning, kuning. Makanya di sini kan kenapa kalau hanya 1 kali hanya KX saja, karena syaratnya di situ kuning minimal dia keluar 1, sedangkan biru tidak ada syarat minimal untuk keluar, tidak dikeluarkan pun tidak masalah, seperti itu. Oke, saya rasa ini gampang untuk dipahami ya. Untuk BK pangkat 2 berarti kan biru kuning kuning, B2K berarti biru biru kuning. Oke. Dalam masalah kombinasi, biasanya yang dicari adalah banyak cara tanpa harus menyebutkan kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu,
baik di sini saya punya variabel B maupun K dapat dianggap sama dengan 1. Sehingga dari sini tadi kita anggap 1, berarti 1 kali X. Ini 1 kuadrat ditambah 1 kali 1, berarti kan 2X kuadrat. Ini 3X pangkat 3. Ini 2X pangkat 4, yang ini 1X pangkat 5. Kita peroleh seperti ini. Atau bentuk ini bisa kita sederhanakan dan seperti ini. 1 plus X kuadrat, X plus X kuadrat plus X pangkat 3. Ini merupakan fungsi pembangkit dari permasalahan yang ada. Lah, kalau dari sini kita identifikasi, sebenarnya ini bentuk pecahan dari ini, bentuk pecahan dari permasalahan ini, kalau sudah menjadi dua suku ini, maka ini adalah untuk yang awal 1 plus X kuadrat itu merupakan bentuk dari fungsi pengambilan bola biru atau pengeluaran bola biru. Kenapa? Karena kan dia mulai dari tadi bola biru itu kan BX pangkat 0, berarti kan ini 1 kali X pangkat 0, berarti kan 1. Yang ini B-nya kan diganti 1 semua toh. 1 kali X pangkat 1, berarti kan X. Kemudian yang ini 1 kali X pangkat 2, berarti X kuadrat. Berarti kan ini kita dapatkan 1 plus X kuadrat. Yang ini kita dapatkan X plus X kuadrat plus X pangkat 3, kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi yang harus kita pahami, yang nanti kedepannya kita cukup langsung menggunakan bentuk fungsi pembangkit seperti ini. Syarat-syaratnya kita ubah menjadi bentuk fungsi pembangkit itu. Nah, sekarang saya modifikasi bagaimana apabila permasalahan tersebut itu menjadi seperti ini. Adik ingin mengeluarkan bola plastik 3 kali dari 3 bola biru dan 3 bola kuning dalam kotak. Berapa banyak cara adik mengeluarkan paling banyak 2 bola biru dan 3 bola kuning? Nah, di sini mungkin waktu saya memberikan soft file ini di laman e-learning berbasis Moodle kampus kita, saya kemarin sempat kurang memberikan satu syarat ini ya, mengeluarkan sekurang-kurangnya 1 bola kuning. Nah, kalau sekarang yang menjadi berbeda di sini tidak ada sekurang-kurangnya 1 bola. Jadi semuanya di sini mengeluarkan adanya cuma batas maksimal, tidak ada batas minimal yang saya berikan. Jadi di sini penyelesaiannya bagaimana cara mengeluarkan paling banyak 2 dari 3 bola biru yang tidak berbeda. Jadi di sini tidak ada yang membedakan antara bola biru yang satu dengan bola biru yang lain, sehingga kita tetap menuliskan di sini fungsi pembangkitnya. Kalau misal paling banyak 2 ya berarti 1 plus X kuadrat. Yang berbeda dari yang pendahuluan awal tadi, di sini untuk yang kuning. Karena di sini kuning tidak ada syarat sekurang-kurangnya 1 kuning dikeluarkan. Saya hanya memberikan syarat di sini kuning maksimal dikeluarkan adalah 3. Cara mengeluarkan paling banyak 3 dari 3 bola kuning yang tidak berbeda adalah 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Sehingga kita peroleh fungsi pembangkitnya berarti perkalian antara fungsi yang pertama ini dan yang kedua. Nah, setelah itu kita harus mengingat deret Maclaurin. Kalau saya punya deret bentuknya X pangkat 1, X pangkat 0 atau 1 sama dengan 1 plus X kuadrat dan seterusnya, itu sama dengan di sini 1 min X pangkat K plus 1 per 1 min X. Di sini ada batas sampai K, makanya di sini 1 min X pangkat K plus 1. Dan kalian juga harus mengingat kalau misalkan ada 1 per 1 min X pangkat K itu sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga K plus N min 1, kombinasi K plus N min 1 dan N dengan X pangkat N. Sehingga saya punya fungsi pembangkit ini tadi untuk yang pertama ini bisa saya jadikan sebagai
1 min X pangkat 3 per 1 min X. Karena dia batasnya 2. Berarti kan di sini 2 plus 1. Sedangkan yang satunya tadi batasnya kan 3. Jadi 3 plus 1. 1 min X pangkat 4 per 1 min X. Kemudian kita sederhanakan. Karena di sini 1 per 1 min X itu dimiliki oleh keduanya, maka kita bisa kalikan, yaitu 1 per 1 min X pangkat 2. Dan yang 1 min X pangkat 3 dan 1 min X pangkat 4 bisa kita kalikan tersendiri. Kita peroleh 1 min X pangkat 3 min X pangkat 4 plus X pangkat 7. Sedangkan ini berdasarkan deret Maclaurin yang ini bisa kita bentuk menjadi deret sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 2 plus n min 1, kombinasi 2 plus n min 1 dengan n, dengan X pangkat n. Nah, ini kita sederhanakan lagi menjadi, karena 2 plus n min 1 berarti kan n plus 1. Seperti itu. Ini tinggal kita kalikan masing-masing. Kita kalikan, yang kita kali 1 berarti tetap seperti ini. Kalau kita kalikan dengan min X pangkat 3 berarti minus. Karena di sini X-nya kan berarti tinggal n plus 3 saja. Perkalian seperti biasa, perkalian pangkat. Karena sama-sama X, pangkatnya saja yang berbeda, karena dikalikan berarti sama dengan ditambahkan. Begitu pula dengan ini, minus, ini X pangkat N plus 4, yang ini plus X pangkat N plus 7. Nah, selanjutnya di sini, untuk kita hanya perlu mengubah untuk yang X pangkat N plus 3, supaya dia menjadi X pangkat N. Caranya bagaimana? Yaitu kita mulai N-nya tidak dari 0 tapi dari 3. Kalau kita mulai dari 3, otomatis untuk kombinasinya kita kurangi masing-masing dengan 3, N plus 1 min 3 dan N min 3. Begitu pula dengan yang 4 dan yang 7. Lah, sehingga apa di sini? Sehingga kalau ini adalah bentuk fungsi pembangkit yang dalam bentuk deret, yang kemudian kita bisa menentukan cara pengeluaran 3 bola plastik adalah menentukan koefisien dari X pangkat 3. Bagaimana? Yaitu kita lihat mana yang bisa memenuhi untuk X pangkat 3. Kalau ini kita masukkan kan mulai dari 0. Artinya 0, 1, 2, 3 masih bisa masuk. Ini mulai dari 3. Jadi kan ini X pangkat 3 masih bisa masuk. Ini 4, berarti kan untuk X3 sudah tidak bisa. Sehingga yang memenuhi hanya 2 suku awal ini saja. Sehingga untuk A3 sama dengan 3 plus 1 dan 3, kombinasi 3 plus 1, 3 dikurangi kombinasi 3 min 2, 3 min 3. Kita dapatkan kombinasi 4, 3 dan 1, 0. 4 kombinasi 3 berarti berapa? 4. Sedangkan 1 kombinasi 0, 1. Sehingga kita peroleh 4 min 1, 3. Nah, ternyata di sini tidak ada bedanya antara yang kasus pendahuluan dengan yang saya berikan sebagai latihan. Tetap di situ kemungkinan yang bisa terjadi ada batas minimal kuning 1 ataupun tidak. Tetap kita peroleh di situ ada 3 cara untuk bisa mengeluarkan 3 buah bola, yaitu bentuknya yaitu bisa kuning, kemudian bisa biru, kuning, atau bisa biru, kuning, kan seperti itu. Jadi tidak ada bedanya, karena kita tetap mengambil ini sebagai batas. Paling banyak 2 bola biru, itu yang menyebabkan, inilah yang menyebabkan tidak ada perbedaan antara yang pertama dengan yang latihan yang saya berikan ini. Karena saat dia paling banyak 2 bola biru, artinya harus tetap ada 1 kuning. Itu ya. Jadi semoga kalian bisa memahami dengan baik. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa langkah-langkah menyelesaikan masalah kombinasi itu apabila diketahui permasalahan terkait kombinasi,
Maka yang pertama kita lakukan identifikasi syarat pada permasalahan yang diketahui. Kemudian susun fungsi pembangkit berdasarkan syarat, bentuk menjadi deret Maclaurin, tentukan koefisien dari variabel yang diminta sebagai penyelesaian. Nah, di sini saya memberikan latihan yang kedua. Dalam suatu organisasi terdiri dari 6 pria dan 4 wanita, organisasi tersebut menyusun jadwal tugas piket menjaga kantor kesekretariatan. Apabila dalam satu hari 4 orang yang akan bertugas dengan ketentuan minimal terdiri dari 1 wanita dan 1 pria, tentukan banyak cara penyusunan jadwal tugas piket dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah kombinasi. Sebenarnya ini hanya disuruh menentukan dalam satu hari kira-kira kita mengambil 4 orang dari pria dan wanita ini bentuknya seperti apa kalau ada syaratnya minimal 1 wanita dan 1 pria. Jadi tidak dalam beberapa hari, hanya dalam satu hari saja. Ini yang saya tanyakan. Sehingga kita identifikasi seperti biasa. Yang kita ketahui anggota organisasi itu terdiri dari pria dan wanita. Jadi tidak ada ketentuan tersendiri, prianya itu berbeda-beda, wanitanya juga. Jadi di sini kita anggap pria dan wanita begitu saja. Karena kita tidak menentukan banyaknya kemungkinan, menyebutkan banyaknya kemungkinan seperti di awal yang saya berikan tadi, yaitu tidak tanpa harus menyebutkan kemungkinan yang terjadi. Itu yang ini. Kemudian syarat penyusunan jadwalnya itu minimal 1 pria, artinya P-nya itu harus lebih besar sama dengan 1 dan wanitanya harus lebih besar sama dengan 1. Yang ditanya, tentukan banyak cara menyusul jadwal terdiri dari 4 orang dalam satu hari. Dengan kata lain, tentukan koefisien dari X pangkat 4. Itu saja yang saya minta. Nah, identifikasi syaratnya yaitu P lebih besar sama dengan 1 dan W lebih besar sama dengan 1. Langkah kedua, susun fungsi pembangkit berdasarkan syarat. Fungsi pembangkit peletakan pria pada jadwal sesuai syarat P lebih besar 1 itu adalah karena lebih besar 1 ya, artinya dia tidak boleh ada yang tertinggal untuk prianya, sehingga kita mulai dari x plus x kuadrat plus x pangkat 3 dan seterusnya. Tidak ada batas atasnya, adanya hanya batas minimalnya. Kemudian sama wanitanya juga. Tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal, adanya hanya batas minimal. Artinya kita mulai dari minimalnya 1, kita mulai dari X plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Kita peroleh fungsi pembangkit untuk kasus I tersebut adalah kita kalikan antara yang fungsi pembangkit untuk pria dan wanita. Setelah itu kita bentuk menjadi deret Maclaurin. Caranya di sini fungsi pembangkitnya kita sederhanakan dulu ya, supaya bisa kita kembalikan ke bentuk deret Maclaurin. Yang ini X plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya, itu kan sama dengan X dikali 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Karena ini pangkat 2, artinya kalau perkalian berarti di sini kita pecah menjadi X pangkat 2 kali 1 plus X kuadrat dan seterusnya pangkat 2. Nah, kita harus mengingat kembali deret Maclaurin 1/1 min X, itu kan sama dengan bentuk ini. Dan yang harus kita ingat, ini yang penting untuk bisa menjadikan ke dalam bentuk nanti kombinasinya, yaitu 1/1 min X pangkat K. Sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai T hingga kombinasi dari K plus N min 1 dengan N, X pangkat N. Dari sini berarti kita peroleh di sini adalah X kuadrat kali 1/1 min X pangkat 2, seperti ini. Nah, kemudian bentuk ini kita kembalikan ke deret Maclaurin tadi, yaitu sigma N sama dengan 0 sampai T hingga, karena K-nya sama dengan 2, berarti kan 2 plus N min 1 dan ini N. Ini kita sederhanakan menjadi langsung kita kalikan juga dengan X kuadrat ya, yaitu N plus 1, kombinasi N plus 1N, kemudian di sini X-nya kita kalikan dengan X kuadrat, X pangkat N kita kalikan dengan X kuadrat, jadinya X pangkat N plus 2. Karena di sini yang kita minta nanti X pangkat N, sehingga di sini kita mulai N-nya sama dengan
2. Sehingga untuk kombinasinya masing-masing kita kurangi dengan 2. Kita dapatkan N-1, kombinasi N-1 dan N-2. Nah, dari sini untuk menentukan koefisien X pangkat 4 sebagai penyelesaian yaitu 4-1, 4-2 artinya 3 kombinasi 2 yaitu sama dengan 3. Jadi banyak cara menyusun jadwal dalam satu hari yang terdiri dari 4 anggota minimal 1 pria dan 1 wanita adalah 3 cara. Kalau mau disebutkan kira-kira kemungkinan yang terjadi itu bagaimana? Kalau 3 cara ini karena minimal 1 pria dan 1 wanita berarti kan bisa saja pria wanita, kemudian pria wanita atau pria wanita. Tepat 3 cara saja seperti itu. Nah, ini beberapa hal di sini yang saya berikan memang latihan-latihan yang bentuknya sangat sederhana ya. Untuk latihan-latihan yang lebih kompleks lagi kalian bisa mencari secara mandiri, baik itu di internet banyak sekali, atau memang kalau masih ada yang perlu kalian tanyakan saat kalian mencoba sendiri, silakan kalian bertanya ke saya. Untuk video ini kalau memang masih ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan juga, bisa di kolom komentar atau melalui laman e-learning masing-masing. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.